Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Kali ini saya dalam perjalanan malam. Saya menempuh jalan untuk balik ke rumah dari satu kota, nggak terlalu jauh tapi sedengan. Oke, teman-teman, pada kesempatan malam ini kita ngobrol santai lagi ya. Saya sambil jalan, sambil kepengen ngobrol, sambil kepengen menyampaikan sesuatu buat kita bersama-sama ya, buat belajar kita bersama-sama. Oke, teman-teman, masih bicara tentang kemelekatan ya. Jadi di video sebelumnya saya udah bicara tentang kemelekatan, bahwa kemelekatan itu adalah bibit dari penderitaan, akar dari penderitaan. Bagaimana bisa? Ya, mungkin teman-teman sudah mendengarkan atau nonton video saya sebelumnya, bahwa ternyata kemelekatan itu awal dari sebuah atau bibit dari penderitaan. Penderitaan-penderitaan yang kita rasakan seringkali berawal dari hal-hal yang melekat di dalam diri kita. Sebagai contoh, ketika kita kehilangan seseorang yang pernah dekat, bahkan pernah berjanji sehidup semati bakal menjalani hidup bersama di suatu hari nanti, tapi ternyata di tengah jalan dia mungkin mengingkari janji, dia mungkin pergi tanpa kejelasan yang pasti, sehingga membuat kita itu bertanya-tanya, membuat kita itu tidak bisa menerima ya. Nah, pada kesempatan kali ini intinya saya pengen ngomongin lagi ya tentang kemelekatan. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kemelekatan itu kalau dibicarakan itu bisa panjang lebar sekali ya. Jadi makanya saya mencoba membicarakannya atau ngobrolin tentang kemelekatan episode per episode ya. Tapi intinya karena kemelekatan itu memang banyak sekali. Nah, kembali tadi, hal yang sering saya lihat yang ada di sekitar kita, bahwa ketika seseorang atau ketika kita kehilangan seseorang, seringkali kita itu merasa bahwa dunia ini runtuh, kita menjadi hancur, kita patah hati, kita menangis, kita bersedih, dan kita kecewa. Menurut saya itu wajar ya, menurut saya itu wajar, manusiawi, nggak ada yang salah ya. Kita pasti akan bersedih ketika kehilangan seseorang yang sudah mengisi kehidupan kita selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan sudah mengikat janji sehidup semati, tapi ternyata kenyataannya di jalan, ya, kita kehilangan dia. Sedih banget rasanya. Bahkan saya tahu di antara teman-teman masih merasakan hal itu juga, bahkan masih ada yang belum bisa beranjak dari perasaan-perasaan itu, belum bisa melepaskan keterikatan batin kamu dengan dia, masih nggak habis pikir kenapa dia harus pergi meninggalkan kamu, masih nggak ngerti kenapa itu harus terjadi, dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak kamu ya. Itu wajar, semua orang pasti merasakan hal itu. Nah, kalau kita lihat, setiap orang berbeda. Sama di awalnya mungkin ya, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, merasa kehilangan, dan hancur. Yang membedakan adalah ada yang cepat untuk melepaskan semuanya itu, ada yang lama, bahkan ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai sekarang belum bisa melepaskan semua keterikatan batinnya terhadap dia, bayang-bayang dia, dan segala sesuatu tentang dia. Karena apa? Ada banyak kenangan-kenangan yang sudah tercipta, bahwa dia sudah mengisi seluruh pikiran bawah sadar kamu ya, dan itulah yang kemudian membuat ikatan batin yang sangat kuat. Saya paham, saya ngerti bahwa teman-teman sampai sekarang imajinasi tentang dia, wajah dia, segala sesuatu tentang dia sampai sekarang itu begitu melekat kuat, masih sangat kuat sekali ya. Bahkan kamu ngerasa bahwa sama sekali nggak bisa lepas dari dia. Saya ngerti,
Tapi semua itu harus kita sadari bahwa kita tidak bisa berada dalam kondisi yang begitu terus-terusan, ya. Nggak bisa kita membiarkan diri kita terus-terusan dalam keadaan yang seperti itu terus, sedih terus, terbelenggu terus oleh perasaan-perasaan yang akhirnya akan membuat kamu itu terus dibayang-bayangi oleh wajah dia, energi dia. Oke, teman-teman, sambil berhenti di SPBU, kita lanjutin lagi ya. Tadi agak terhenti sebentar. Sampai mana tadi? Intinya tidak bisa kamu biarkan diri kamu berada dalam situasi yang seperti itu terus. Tapi saya paham dan saya tahu bahwa sebenarnya kamu juga nggak kepengen berada di situasi seperti itu, ya kan? Cuman persoalannya adalah gimana caranya keluar dari situasi, dari kemelekatan yang sampai sekarang masih belum bisa dilepaskan. Dan mungkin banyak orang yang bilang, ya udahlah kamu ikhlasin, ya udahlah kamu sabar aja dan ikhlas. Yes, yang namanya sabar dan ikhlas gampang sekali buat diucapin. Tapi nggak mudah buat dijalankan, nggak mudah buat dipraktekkan. Tapi nggak ada salahnya juga sih teman-teman kamu atau siapapun yang pernah menasehati kamu adalah untuk ikhlas, untuk sabar. Nggak ada yang salah dan semuanya benar gitu loh. Tetapi yang jelas kita sekarang ini juga sedang mau belajar. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya kita mencapai ke zona ikhlas, mencapai ke level yang ikhlas. Karena memang itu tidak mudah, maka harus ada proses-proses yang harus kita lakukan. Harus ada suatu keilmuan yang harus kita pahami, kemudian dipraktekkan, dan itu juga mungkin tidak akan langsung berhasil, ya kan? Nah, maka dari itu nanti kedepannya saya akan bicara juga tentang bagaimana sih cara melepaskan kemelekatan versi Damar Aji gitu ya. Karena mungkin cara melepaskan kemelekatan itu ada banyak versi, walaupun mungkin secara garis merah benang merahnya itu sama, tapi ada beberapa bagian yang mungkin berbeda atau bahasa yang berbeda dan sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas nanti sesuai dengan versi Damar Aji aja. Walaupun mungkin ada juga dari referensi dari sana sini juga tentunya. Oke, masih santai ya, ngobrol santai ya. Saya berhenti di SPBU ini santai. Jadi biar lebih fokus lagi, karena tadi di jalan tuh rasanya nggak fokus dan agak berisik juga ya. Mohon maaf juga kalau misalnya suaranya kurang bikin nyaman kamu. Tapi mudah-mudahan nanti ini dengan dikasih musik yang enak, jadi suasananya lebih syahdu lagi. Apalagi nih ada bekas hujan juga. Ya, oke, kembali lagi ke kemelekatan ya. Saya tahu bahwa kamu nggak mudah untuk menjalankan itu, nggak mau juga dalam situasi yang seperti ini terus gitu kan. Bahkan ada banyak teman-teman yang datang ke saya, yang telepon ke saya, yang ketemu dengan saya, yang ngajak sharing ya, ngajak ngobrol. Rata-rata banyak yang memang sulit untuk melepaskan kemelekatan itu. Seperti di video sebelumnya saya sudah bicara tentang kemelekatan, dan kemelekatan itu banyak sekali ya teman-teman. Ada kemelekatan terhadap uang, materi, ya, memiliki sesuatu, beli rumah, beli mobil, beli motor, beli macam-macam ya. Itu kemelekatan terhadap materi. Terus kemelekatan terhadap jabatan juga ada gitu kan. Terus kemelekatan terhadap hal-hal lain ya. Tapi yang sekarang kita fokuskan pada video ini adalah kemelekatan tentang ikatan batin yang mungkin sampai sekarang masih ada dengan seseorang. Dan ini tidak harus buat kamu yang sudah kehilangan dia, nggak harus gitu loh. Saat ini kamu yang mungkin lagi masih in relationship juga boleh, atau bisa juga materi video ini untuk kamu juga. Karena bisa jadi begini teman-teman, kadang-kadang kita banyak ya yang bucin gitu ya, yang bucin, wah bucin banget nih gitu kan. Dan ketika bucin, ketika menjalin hubungan itu juga kadang-kadang ngerasa bahwa aduh, kok pikiranku ketarik dia terus ya, kok pikiranku ke dia terus ya, kebayang dia terus, kepikiran dia terus, otak ini rasanya kayak isinya dia semua gitu kan.
Nah, kalau kamu lagi fall in love, biasanya seperti itu kan. Atau paling tidak, kalau misalnya kamu dalam sebuah hubungan yang sudah lama masih seperti itu terus, berarti memang ada tarik-tarikan yang cukup kuat gitu kan. Dan ini bisa jadi mengarah kepada kemelekatan juga. So, apa ya, kita harus memahami dan berhati-hati juga dengan pikiran kita, dengan perasaan kita sendiri, agar kita tidak terjebak ke dalam sebuah atau situasi kemelekatan yang nantinya justru menyulitkan kita, gitu loh. Ya sebenarnya kalau dihubungkan dengan agama apapun, saya pikir materi ini nyambung gitu kan. Pasti ada dalil-dalilnya juga, ada hadis-hadisnya juga dan sebagainya. Tetapi saya bicara secara umum saja, secara keilmuan dari psikologi, motivasi dan sebagainya. Ya, spiritual juga termasuk di dalamnya. Jadi intinya kembali lagi bahwa kemelekatan itu selalu akan ada dalam diri seseorang. Kadarnya saja yang berbeda gitu kan. Kalau tadi saya bilang kalau kamu masih dalam sebuah hubungan, bisa jadi tuh kamu yang takut kehilangan dia gitu kan. Terus cemburunya yang gila-gilaan gitu kan. Cemburu yang gila-gilaan itu juga merupakan bagian dari kemelekatan ya, jangan salah. Karena apa? Kamu merasa memiliki banget. Kamu merasa memiliki 100% bahwa dia adalah milik gue gitu kan. Dia milik saya sepenuhnya. Oke, jadi ya wajar sih, wajar kalau saya bilang wajar gitu ya. Tetapi cobalah kita pahami dan kita sadari bahwa kita tuh sebenarnya kita ini punya apa sih? Gitu loh. Kita ini nggak punya apa-apa sebetulnya. Lalu yang menjadikan kita tuh seolah-olah memiliki apa-apa itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa ego kita sebagai manusia, sistem keyakinan-keyakinan yang tercipta di dalam bawah sadar kita atau yang kita sebut dengan belief system itu tercipta dan terbentuk bahwa oh dia adalah milikku seutuhnya gitu kan. Maka di situ ada cemburu-cemburu yang sangat luar biasa. Nah, ini hati-hati juga buat teman-teman yang kadang cemburunya gede, ya terlalu posesif, terlalu protek sekali terhadap pasangan kamu. Ini sebetulnya adalah bibit-bibit kemelekatan yang kalau dibiarkan, yang kalau dituruti terus, ini akan menjadi sebuah kemelekatan yang semakin kuat. Semakin kuat kemelekatan, berarti semakin berpotensi untuk menciptakan penderitaan-penderitaan selanjutnya ya. Maka dari itu di video yang pertama saya mengatakan bahwa ya jangan terlalu berekspektasi terlalu berlebihan atau terlalu tinggi. Artinya dan maksudnya adalah apa? Kita harus menyadari dan memberikan keseimbangan kepada situasi dan kondisi psikologi kita juga, bahwa dia yang sekarang menjadi milik kita itu sebetulnya bukan milik kita gitu loh. Yang sewaktu-waktu bisa saja hilang, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Walaupun doa kita, harapan kita, ya semoga semuanya baik-baik saja, semuanya sesuai dengan harapan kita. Tetapi bahwa kehidupan ini tidak bisa ditebak ya, unpredictable. Segala sesuatu mungkin terjadi gitu loh. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri juga untuk hal-hal yang mungkin saja terjadi di luar dugaan kita, di luar yang kita inginkan ya. Jadi paling tidak sebagai penyeimbang segala situasi yang ada saat ini. Nah teman-teman, kembali kepada tadi, bagi yang saat ini teman-teman masih merasa bahwa belum bisa melupakan seseorang yang pernah mengisi kehidupan kamu dan kemudian dia pergi, sampai sekarang kamu masih terganggu, energi kamu masih ketarik ke dia terus gitu kan. Ini kan memang sesuatu yang mengganggu ya, mengganggu gitu loh. Dan ketika kamu membiarkan kemelekatan ini terus, maka kemelekatan itu seperti bola salju ya, yang ketika kamu turutin terus, semakin lama semakin membesar, menguat, dan akan semakin sulit dilepaskan gitu loh. Betapa banyak ya, coba rasakan penderitaan kamu atas kemelekatan yang selama ini ada dalam diri kamu, terutama yang berkaitan dengan dia. Misalnya
kamu takut kehilangan. Bagi kamu yang masih punya hubungan, gitu kan? Bagi kamu yang masih menjalani sebuah hubungan bersama dia, ketakutan atau takut kehilangan itu pasti akan mengganggu perasaan kamu, khawatir, cemas, dan sebagainya. Ujung-ujungnya kamu selalu curiga, ya. Ujung-ujungnya kamu selalu bisa jadi suudzon, gitu kan? Berpikir negatif, overthinking, gitu kan? Nah, biasanya pasangan yang diperlakukan seperti itu justru dia tidak nyaman, gitu kan? Justru dia ngerasa nggak nyaman. Ketika dia tidak nyaman, dia bisa jadi marah-marah dan sebagainya, gitu kan? Nah, perasaan seperti ini, situasi seperti ini pasti nggak enak buat kamu, iya kan? Karena kamu ngerasa nggak pernah tenang ketika berpisah dengan ketika lagi nggak bareng sama dia lagi kerja, dia lagi di mana, kamu lagi di mana, gitu kan? Kamu nggak pernah merasa tenang. Karena apa? Rasa percaya kamu sangat sangat tipis, gitu loh. Rasa atau kemelekatan kamu sangat besar, sehingga itu tadi contohnya kenapa kemelekatan menjadi bibit sebuah penderitaan. Karena ketika kamu mengkhawatirkan pasangan kamu secara berlebihan, maka kamu akan khawatir terus. Nggak enak kan kalau khawatir terus kan? Pasti kamu nggak enak, gitu loh. Kamu kerja jadi nggak nyaman, bentar-bentar ngeliatin HP, bentar-bentar pikirannya tuh macem-macem. Jangan-jangan. Nah, orang-orang yang berada dalam situasi seperti ini disebut dengan memiliki kemelekatan yang sangat kuat, gitu loh. Nah, dia akan menderita dengan pikiran-pikirannya dia sendiri, gitu loh. Coba kalau sekarang dibalik, gitu kan, kita belajar tentang kemelekatan, kita belajar tentang bagaimana cara melepaskan kemelekatan. Ketika kita sudah bisa berada di zona ikhlas atas proses belajar kita, bayangkan dan rasakan ya teman-teman, ketika pasangan kamu tuh lagi di mana, lagi kerja, kamu di mana dan sebagainya, pasti kamu perasaannya tenang. Karena kamu apa? Yakin. Selain yakin, kamu ngerasa bahwa lebih siap dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi. Tetapi karena kamu tidak memikirkan hal itu terus, ingat ya, yang di video yang pernah saya bahas kemarin tentang the law of vibration. Jadi vibrasi atau getaran-getaran yang kita pancarkan itu akan mengikuti bagaimana sumbernya itu memiliki pemikiran. Kalau kita berpikir tentang kekhawatiran akan kehilangan dia, kalau fokus terus seperti itu, fokus terus di situ, maka alam semesta akan menciptakan sesuatu yang kurang lebih sama dengan apa yang kamu khawatirkan itu tadi. Kalau kamu takut kehilangan, maka kehilangan itu akan menjadi sebuah realita, gitu loh. Jadi kalau misalnya buat kamu yang sudah letting go, gitu kan, melepaskan segala macam kemelekatan, lebih santai, lebih tenang, gitu kan, justru energi ini akan semakin menguatkan hubungan kamu, gitu loh. Ya, akan semakin menguatkan karena pasangan kamu juga tidak terganggu oleh energi kamu yang khawatir, curiga dan sebagainya. Karena kecurigaan, kekhawatiran ini kan mengeluarkan vibrasi juga nih yang terpancar ke alam semesta melalui gelombang elektromagnetik, iya kan? Nah, alam semesta memprosesnya dan kemudian mengembalikannya lagi kepadamu sesuai dengan apa yang kamu fokuskan, gitu loh. Kalau kamu fokusnya khawatir kehilangan, maka realita itu bisa terjadi. Coba bayangkan dan coba renungkan. Tapi kalau kamu lebih ke ikhlas, lebih ke pasrah dan mungkin kalau boleh saya bilang lebih tenang di dalam menghadapi situasi, ya semuanya insya Allah akan menjadi baik-baik saja juga, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga ngobrol kita malam hari ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran buat kita bersama-sama. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih belum bisa juga melepaskan atau mengurangi kemelekatan itu, saya berharap mudah-mudahan setelah nonton atau mendengarkan video ini kamu mulai belajar, gitu loh, mulai belajar untuk melepaskan kemelekatan itu. Dan beberapa video yang sudah saya buat tentang the law of vibration atau vibrasi itu juga berhubungan dengan kemelekatan, gitu kan. Nah, artinya bagaimana caranya sekarang melepaskan kemelekatan, paling tidak sudah ada gambaran-gambaran, gitu loh. Walaupun saya belum bicara secara spesifik
tentang bagaimana cara melepaskan atau langkah-langkah melepaskan kemelekatan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ini kalau dibuat episode ya lumayan bisa jadi banyak gitu kan. Tetapi paling tidak saya memberikan uraian-uraiannya terlebih dahulu sebelum nanti sampai pada cara yang secara spesifik melepaskan kemelekatan dengan tahapan-tahapan seperti apa. Oke. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Karena sekali lagi saya kepengen video ini benar-benar bermanfaat buat orang yang membutuhkan, gitu loh. Terutama buat kamu yang saat ini sedang berada di dalam situasi kegalauan dan belum bisa move on karena masa lalu kamu dan karena keterikatan batin kamu dengan pasangan kamu yang sudah pergi. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa ketika kita sudah nggak ada hubungan dengan pasangan, kita putus, kita selesai dengan pasangan kita, bukan berarti ikatan batin langsung juga selesai. Enggak. Kita udah putus, udah selesai, udah bubar, udah nggak ada komitmen apa-apa lagi. Walaupun itu secara paksa, walaupun itu tidak kamu ridhoi, tidak kamu izinkan, tapi itu terjadi, mau nggak mau kamu harus menerima kenyataan pahit itu. Nah, di situ ikatan batin masih ada. Bahkan ikatan batin itu bisa terus ada. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun gitu kan. Ada yang cepat cuman hitungan berapa hari bisa langsung lepas gitu kan. Semua tergantung. Yang jelas secara teori, semakin besar rasa cinta kamu, maka kemelekatan itu semakin kuat dan keterikatan batin pun juga semakin kuat ya. Jadi kalau dia atau kamu saling mencintai dengan kuat, maka ikatan batin itu juga akan semakin kuat gitu loh. Jadi rumusnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya cinta kamu tidak terlalu mendalam, tidak terlalu serius ya, begitu kehilangan, begitu lepas, begitu selesai, ya berarti kamu langsung bisa melepaskan ikatan batin itu dengan cepat. Nah teman-teman, jangan sedih ya, jangan sedih. Karena kemarin banyak yang bilang ke saya setelah nonton video kemelekatan yang sebelumnya itu katanya banyak yang sedih. Saya tidak bermaksud membawa kamu ke dalam sebuah kesedihan ya, enggak ya. Tapi mudah-mudahan kesedihan kamu pun itu adalah sebagai bentuk releasing untuk emosi-emosi negatif yang mungkin masih nempel di dalam diri kamu gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya berharap bisa membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi karena ya mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang gitu loh. Dan mudah-mudahan banyak yang nonton juga gitu loh. Tapi yang jelas harapan saya siapapun yang nonton video ini mudah-mudahan terbantu dengan obrolan santai ini, memberikan kesadaran-kesadaran secara spiritual, kesadaran batin sehingga membantu kamu lepas dari segala penderitaan yang ada dan membuat kamu menjadi bahagia ya. Dan kita nanti akan bahas mungkin tentang present moment. Present moment adalah menikmati waktu sekarang, mensyukuri waktu sekarang, dan kita sadar dengan waktu sekarang ini. Oke ya, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Saya rasa sementara untuk video ini cukup dulu, dan saya harus melanjutkan perjalanan lagi ya, karena masih lumayan jauh. Mudah-mudahan teman-teman memaklumi kalau situasi dan kondisinya mungkin audionya kurang bagus karena berisik di jalan dan sebagainya. Tapi ini berhenti kayaknya lumayan agak sepi. Ada suara kodok-kodok yang bunyi ya. Kedengeran nggak? Ya, karena kebetulan ini SWBU di pinggir sawah juga, sebelahnya sawah-sawah. Oke, teman-teman, seneng ya ngobrol sama kamu. Jujur, seneng sekali ngobrol sama kamu. Apalagi nanti suatu hari bisa berinteraksi langsung. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa live streaming ya. Jadi kita bisa ngobrol secara langsung. Kalau kamu setuju boleh komentar, oke? Karena nanti kayaknya asik kalau kita ngobrol secara langsung. Jadi live langsung, ngobrol langsung. Jadi kita bisa langsung tektok ya. Langsung tanya jawab. Bisa ngobrol santai, lebih seru lagi. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mendengarkan video ini dan selalu mendukung channel Damar Aji. Yang selalu setia, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang baik,
rezeki yang mudah dan berlimpah, dan kita selalu diberikan kebahagiaan. Ya, jangan lupa untuk tetap bersyukur apapun situasi dan kondisi kita. Oke, saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.